Halo, selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman. Hari ini gue mau bawa podcast lagi. Sebelum gue mulai, gue mau nanya dulu nih, gimana kabar kalian semua? Gue harap kalian semua masih tetap sehat ya. Nah, kemarin gue udah sempat bikin polling. Bukan polling sih, gue bikin kayak tempat pertanyaan, dan gue memberikan pertanyaan. Nah, pertanyaan yang gue mulai adalah alasan seseorang mudah putus asa. Kenapa sih seseorang tuh gampang banget putus asa? Karena gue juga sering alamin yang namanya putus asa itu. Dan gue penasaran nih, dan gue udah milih beberapa komen-komen menarik dari teman-teman semua yang kemarin gue nanya. Nah, gue bakal mulai yang pertama dari dukung, sebut namanya ya. Katanya nggak ada dukungan. Ya logik sih, gue cuma kadang kayak gitu. Gue sering banget putus asa ngelakuin sesuatu nih, suka banget putus asa. Kenapa? Karena memang ya nggak ada dukung, emang bener. Karena dukungan tuh emang penting banget sih menurut gue. Kayak lu ngelakuin sesuatu, kalau ada dukung pasti lu bakal lebih semangat sih menurut gue ya. Seandainya gue bilang covid ya benar, covid tuh matiin semua aktivitas kita, bikin kita nggak semangat. Kedua, nggak punya temen, makanya cari temen. Ya, gue punya banyak temen, tapi nggak semua temen gue tuh dukung gue. Ya menurut gue kayak ini bukan solusi yang tepat sih. Atau mungkin kalau lu punya sahabat, itu akan lebih baik cari sahabat. Tapi ya teman aja susah cari, bagi sahabat. Ada lagi yang ngomong nggak ada penyemangat. Bener banget, gue sering banget nih kalau ngelakuin sesuatu, gue tuh nggak ada penyemangat. Ya ada sih yang nyemangatin, cuma lama-lama kan kita bakal kayak kendor gitu kan. Nah, balik ke kendor tuh biasanya teman-teman kita tuh udah kayak bodo amat lah. Ya itulah kadang-kadang yang bikin kita suka kayak putus asa. Ada juga yang bilang kurangnya bimbingan orang terdekat dan tidak dekat dengan Tuhan. Ini bener sih, kadang kita tuh suka lupa sama Tuhan. Kita ya, cuma fokusnya ke dukungan dari teman aja. Kayak kalau teman kita nggak dukung, ya berarti ya udah gitu, kita kayak putus asa. Tapi kita lupa kalau misalnya tetap ada Tuhan. Memang kadang bersyukur itu kita lupa banget buat ngelakuin sebenarnya. Nggak tahu kenapa, tapi ini cara menarik buat gue. Mungkin selanjutnya gue masih bisa lebih banyak bersyukur, dan gue bisa lebih minta Tuhan buat nuntun kayaknya. Anjay. Lanjut, ada yang bilang jauh dari Allah, menganggap dirinya tidak berguna, merasa tidak ada jalan keluar, sensitif dengan omongan orang. Ini poinnya oke juga, padahal kita tahu kan Tuhan itu semua sumber jawaban. Ya kadang bener juga sih, gue kadang kayak suka ngerasa kayak masalah yang gue hadapin tuh gak ada jalan keluar gitu. Kayak ada aja masalahnya, bingung juga sih. Tapi gue gak pernah anggap diri gue gak berguna sih. Seenggak berguna yang gue pasti berguna juga buat orang lain gitu. Ada juga yang bilang ketika keadaan terasa sangat sulit, namun tidak ada satupun penyemangat. Iya ya, gue suka bingung nih, kenapa suka begini ya. Kayak gue bikin YouTube nih karena gue emang kayak hobi ngedit gitu kan. Gue cari sesuatu buat gue edit, tapi dalam proses pengeditan kita mesti buat konten dulu kan, konten yang biar ada sesuatu yang bisa kita edit. Tapi untuk mencari konten ini kadang-kadang gue suka mandek nih kan, karena gue juga masih pemula kan, masih kayak coba kan. Dan kadang teman-teman gue tuh kayak ya udah gitu. Ya gue terus sangat senang sih, atau sangat berterima kasih buat teman-teman gue yang ada beberapa yang ngasih tahu bikin ini. Tapi punya banyak teman nggak menjamin kalau lu itu punya banyak dukungan menurut gue ya, karena gue ngerasain nih. Ada yang ngomong dengar omongan orang yang bikin down. Ini juga menurut gue poin yang menarik, karena lingkungan itu kadang ngebikin kita kayak suka ngikut arus lingkungannya gitu. Kayak misalnya nih gue bikin konten, gue join di lingkungan orang-orang yang bilang ya udahlah lu nggak bisa lah, lu mah anget-anget tai ayam, konten lu ntar juga hilang. Berbeda kalau lu join sama orang-orang yang emang YouTuber yang udah gede tuh ya, pasti lu bakal ditai-taiin dengan tujuan biar lu semangat bikin video lagi gitu. Ya menurut gue seharusnya jadi bahan pembuktian sih buat mereka yang ngomong kayak gini. Ada lagi yang bilang terlalu sering dikecewakan sehingga mudah putus asa. Alasannya bener juga, tapi kita gak boleh menjadikan hal ini untuk kita putus asa.
Ketika kita dikecewakan, kita harus bisa membuktikan kita itu lebih baik gitu. Ada juga yang ngomong mereka mudah putus asa karena hal yang mereka lakukan kurang dukungan seseorang. Ini banyak banget yang ngomong kayak gini. Entah kenapa dukungan itu juga, ya menurut gue bener juga sih, kayak sesuatu yang bikin kita lebih semangat melakukan sesuatu. Kita kadang nggak dapat dukungan dari teman, keluarga nggak dukung. Entah kita melindungi atau kita takut keluarga kita tahu kemudian dimarah atau gimana, tapi kita ya gimana ya, Tuhan sih kayaknya, Tuhan satu-satunya jalan sih. Kalau emang teman keluarga nggak mendukung, Tuhan pasti kayak selalu dukung kita deh. Ya, komen random makan roti campur dadar kak, buset. Mereka ngeluh sebelum ngejalan sesuatu. Jadi menurut gua ini biasanya di hambatan awal. Kita belum tahu, kita belum ngelakuin, tapi kita udah ngeluh. Yang gampang ya gue nih mau bikin konten nih, mikir gitu, kok gue nggak ada konten, mau bikin apa, ujung-ujungnya bikinin gue tuh kayak udah ngeluh, lama-lama males gitu, kayak capek sendirilah gitu. Terus ada yang bilang juga jangan takut untuk coba atau ngejalanin sesuatu. Ini gue poin yang menurut gue poin yang sangat menarik dan sangat penting dari semua orang-orang yang komen. Kayak kita tuh nggak boleh takut ngejalanin sesuatu, kita harus berani mencoba. Ketika kita takut ya, rasa takut itu akan menurunkan semangat kita. Tapi ketika kita bisa semangat dan bisa malah rasa takut itu, gue yakin dah kayak kita bisa ngelakuin apa yang kita lakuin itu, karena gue udah ngelakuin juga. Ada yang bilang kurang percaya diri. Ini kadang suka jadi hambatan juga sih, kayak nggak semua orang kan ekstrovert, ada orang-orang introvert. Ketika orang-orang yang mungkin tidak terbiasa akan merasa kurang percaya diri, tapi gue yakin yuk bisa kok anjay. Ada yang bilang kurang berusaha dan tidak ada semangat dari dirinya. Kurang berusaha juga tuh salah satu alasan sih bagi gue sih. Kayak lu mau capai sesuatu tuh butuh proses. Ya emang proses itu ada yang menyenangkan, ada proses yang bikin kita ngedown. Emang gue sering banget nih ngalamin proses bikin ngedown. Mungkin ada dukungan, mulai dari dukungan teman-teman gue yang menurut gue ya mereka ya udahlah ya lu gua gitu. Ada juga kalau gue sendiri nih kan, gue coba nge-YouTube, mungkin hal-hal yang ngambat gue itu kayak yang nontonnya sedikit, nggak ada dukungannya, tapi nggak apa-apa, itu kayaknya suatu proses yang harus gue lewatin. Kadang kurang berusaha ini nyebabin kita jadi nggak semangat. Bener, kita udah berusaha tapi hasilnya belum maksimal, akhirnya kita nggak kepengen lagi, nyebabin kita nggak semangat lagi ngelakuin hal itu. Ini kayak saling keterikatan sebenarnya. Tapi ya udah, menurut gua kalau kita ngelakuin sesuatu belum tercapai, coba jalanin aja dulu. Ada lagi yang bilang tidak ada dorongan semangat dari orang lain. Ini sama topiknya kayak tadi. Udah nggak tahu apa yang harus dilakuin, lebih kehilangan arah ataupun kehilangan yang dia rasa penting. Terkadang kita punya yang namanya sahabat itu kayaknya perlu banget ya, kayak mereka tuh yang ngerti kita, mereka yang tahu kita kayak gimana gitu. Tapi cari sahabat itu nggak semudah kita membalikan tangan ya kan. Gue sampai sekarang nyariin sahabat, ada orang yang udah gue anggap sahabat tetap habis itu hilang, udah habis itu nggak peduli lagi. Mereka cuma deket ya pas ya udah deket aja gitu, kalau udah nggak deket ya udah hilang gitu. Dia harus ingat masih ada Tuhan. Sensitif karena perkataan, cibiran orang lain jadinya mundur ngedown. Ini balik lagi ke kita. Kalau kita bisa masuk ke lingkungan orang-orang yang support kita, orang-orang yang lebih maju daripada kita, itu harusnya bukan alasan. Tapi ketika kita bergabung dengan orang-orang yang lebih malas daripada kita, orang-orang yang selalu tidak ingin berjuang, ini yang bikin kita sering mundur dan ngedown. Gampang bosenan nggak masuk wan. Tapi yuk kita bisa, anjay. Sudah merasakan banyak kegagalan terjadi pada hidupnya. Kegagalan tuh emang bisa bikin ngedown, cuman ya mau sampai kapan kita ngalamin itu.
gagal itu salah satu proses kita menjadi sukses, dan biar kita tahu nih nanti ketika sukses, oh ABCD ini udah pernah gue rasain pas gue gagal, jadi gue tahu cara ngatasinnya. Itu aja sih mikirnya. Dari perkataan orang-orang terdekat, pengalaman pribadi, perkataan balik lagi tergantung kita cara kita nanggapinnya. Pengalaman pribadi harusnya dijadikan patokan. Kita udah tahu nih kita salah di sini, berarti nextnya nggak boleh salah lagi. Menurut gue sih gitu. Lelah, ya udah sih kita istirahat dulu sejenak lah kalau kita udah merasa kita lelah. Terlalu berpikir pendek, ini poinnya menarik juga, karena banyak orang yang mau segala sesuatu itu secara instan, pengen kayak ketika jualan maunya langsung laris, nggak mau dulu dia ngerasain kayak nggak ada yang beli atau segala macam. Mau nge-YouTube maunya langsung banyak yang nonton, mau langsung banyak subs, nggak mau ngerasain dulu proses dari gimana caranya. Dan itu yang gue alamin sekarang. Kadang-kadang hal-hal gini tuh yang bikin gue kayak gue mau bikin nggak ada yang nonton, gue mau bikin nggak tahu kontennya apa. Ini kadang-kadang hambatan banget sih, tapi ya udahlah, mungkin ini proses, jadi jalanin aja. Cara menghadapi sifat cewek emotion gimana? Waduh, keluar konteks sekali ini kayak. Tapi nggak apa-apa, gue jawab deh. Keluar topik banget tapi nih ya, yang kalau kita sebagai lelaki harus bisa lebih mengerti dan mengalah. Ya meskipun kita ini kadang capek juga, pertahankan yang membuat kita bahagia dan lepaskan mereka yang menghilangkan kebahagiaan kita, itu kuncinya. Lelah dengan apa yang telah diperjuangkan. Ya emang sih kadang kayak kita ngelakuin sesuatu tuh sering banget nggak sesuai sama harapan, cuman ya udah jalanin aja terus. Ada yang bilang lagi, kurang motivasi, kurang niatan untuk melakukan sesuatu, tiada prinsip atau pegangan yang kuat. Kalau kita nunggu ini sampai ada, mungkin bakal sulit bagi gua. Lebih baik kita memikirkan sesuatu yang ke depan, apa yang efeknya bakal terjadi kalau kita ngelakuin itu, daripada kita nungguin dukungan. Belum tentu dukungan itu datang. Ketika lu udah ngelakuin sesuatu, orang yang ngeliat pasti bakal ngedukung lu, dibandingkan lu minta dukungan mereka pas lu pengen melakukan sesuatu. Dan jangan lupa berdoa. Takut perjuangannya sia-sia. Semua perjuangan pasti akan berujung baik. Kalau kita belum berujung baik, berarti perjuangan kita belum selesai. Nggak punya tekad dan kemauan yang kuat dan tidak mendapatkan dukungan. Tekad dan kemauan itu nggak perlu ditunggu, itu ada dari diri kita sendiri. Tergantung kita mau stay di sini atau kita terus melangkah buat lebih baik lagi. Anjay. Ada yang bilang nggak ada jalan keluar, semua masalah pasti ada jalan keluar, yang nggak mungkin nggak ada. Tinggal gimana kita yang nentuin itu. Lanjut. Putus asa karena usaha yang ada mati-mati lakuin bakal kalah sama yang curang. Menurut gua enggak, gua pernah ngalamin ini. Biasanya orang-orang curang itu bakal dapat balasan yang lagi, dan kita ya udah tunggu aja, tapi kita tetap jalanin yang terbaik buat kita. Mungkin dia sudah pernah jatuh 2 kali dan pengen jatuh ketiga kalinya. Jatuh bangun itu udah biasa ya, jadi proses, balik lagi itu ke proses. Overthinking, terlalu overthinking tuh menurut gua nggak bagus, karena kadang itu bisa matiin langkah-langkah kita. Nggak punya harapan, semua orang pasti punya harapan, tinggal gimana kita ngelakuinnya. Terlalu mikirin kekurangan diri sendiri. Kalau udah bisa mikir kekurangan, berarti kita bisa mikirin cara tanganinnya, bener nggak? Ada lagi yang bilang nggak percaya sama diri sendiri. Harus percaya dong, kalau nggak percaya kapan lu bisa maju, bener nggak? Ada yang bilang salah lingkungan, bener banget. Kadang lingkungan itu balik lagi, ketika lu bergabung sama lingkungan yang bikin lu semangat, itu akan membudakkan lu. Ketika lu masuk ke lingkungan yang bikin lu mundur, ya udah lu bakal mundur juga. Terus ada yang bilang lagi, berkali-kali gagalnya mungkin. Gagal bukan alasan untuk berhenti. Gagal adalah alasan untuk kita belajar menjadi lebih baik. Pasrah, tapi di saatnya panik. Ya masa pasrah sih, lu lakuin sesuatu boy, jangan pasrah. Pikiran negatif yang menghantui, ini pasti ada, cuman kita harus bisa ngelawan. Putus cinta bukan berarti kita habis semuanya, kita bisa ngelawan. Bukan putus asa, tapi gak mau ribet aja buat keputusan. Ya lu harus berani dengan keputusan, bahwa lu hidup pasti akan mengambil keputusan, dan ini proses lu buat lebih bijak lagi mengambil keputusan. Jodohnya temen gua, ya capek dah. Ya udah, ini sedikit komen-komen gue terhadap
teman-teman yang udah ngerespon. Terima kasih buat teman-teman yang udah ngerespon. Intinya kita jangan mudah putus asa. Balik lagi, kalau kita merasa kita putus asa, kita harus ingat kenapa kita ngelakuin itu dan apa target kita. Dan kita juga masih berada lingkungan di teman-teman yang memang ngedukung kita, nggak support kita. Jangan berada lingkungan teman-teman yang sering bikin kita ngedown. Dan juga ingat, kita harus sering-sering berdoa. Ya udah, sampai di sini aja podcast gua. Kalau menarik nanti gua bikin lagi sesi lainnya, langsung di komen aja. Thank you.